Sebelum membahas tanaman yang dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit diabetes mellitus, kita harus mengetahui apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Selain itu, menurut Irianto 2015, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejala diabetes mellitus, yaitu yang pertama, poliuria, air kencing keluar banyak, dan polidipsia, rasa haus yang berlebih yang disebabkan karena osmolalitas serum yang tinggi akibat kadar glukosa serum yang meningkat. Yang kedua, anoreksia dan polifagia, rasa lapar yang berlebih yang terjadi karena glukosuria yang menyebabkan keseimbangan kalori negatif. Yang ketiga, keletihan, rasa cepat lelah, dan kelemahan yang disebabkan penggunaan glukosa oleh sel menurun. Yang keempat, kulit kering, lesi kulit atau luka yang lambat sembuhnya, dan rasa pada kulit. Yang kelima, sakit kepala, mengantuk, dan gangguan pada aktivitas disebabkan oleh kadar glukosa intrasel yang rendah. Yang keenam, kram pada otot, iritabilitas, serta emosi yang labil akibat ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketujuh, gangguan penglihatan serta pemandangan kabur yang disebabkan karena pembengkakan akibat glukosa. Yang kedelapan, sensasi kesemutan atau kebas di tangan dan kaki yang disebabkan kerusakan jaringan saraf. Yang kesembilan, gangguan rasa nyaman dan nyeri pada abdomen yang disebabkan karena neuropati otonom yang menimbulkan konstipasi. Yang terakhir, merasakan mual, diare, dan konstipasi yang disebabkan karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit serta neuropati otonom. Diabetes mellitus juga memiliki tata laksana terapi. Tujuan terapi diabetes mellitus adalah untuk mengurangi dan menghilangkan gejala seperti poliuria, polidipsia, polifagia, mengurangi timbulnya komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular, mengurangi mortalitas dan meningkatkan kualitas hidup, dan juga menurunkan kadar glukosa darah pada kondisi normal. Diabetes mellitus juga memiliki terapi non-farmakologi, yaitu yang meliputi edukasi, terapi gizi, latihan jasmani, dan pengendalian gula darah. Selain itu, diabetes mellitus juga memiliki terapi farmakologi yang meliputi obat-obatan yang digunakan oleh pasien, baik itu pemberian diabetik oral, insulin, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat untuk penyakit diabetes mellitus. Salah satunya adalah daun sirih merah dengan nama latin Piper crocatum. Daun sirih merah merupakan salah satu tanaman obat anti-diabetes karena daun sirih merah mengandung alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Senyawa flavonoid mempunyai aktivitas hipoglikemik atau penurun kadar glukosa darah. Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam daun sirih merah Piper crocatum bersifat antioksidan. Antioksidan dapat mengikat radikal hidroksil yang merusak sel beta pulau Langerhans pankreas sehingga produksi insulin akan menjadi maksimal. Hal ini dapat dimanfaatkan sehingga ekstrak daun sirih merah dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Dalam penelitian, daun sirih merah dapat menurunkan kadar glukosa darah yaitu 20 gram per kilogram berat badan pada mencit mus musculus. Selanjutnya yaitu daun binahong yang memiliki nama latin Andredera cordifolia Sten. Kandungan yang terdapat dalam daun binahong diantaranya saponin, alkaloid, asam oleanotik, minyak atsiri, asam askorbat, dan antioksidan.
Daun binahong mengandung senyawa saponin yang bermanfaat dalam penurunan kadar glukosa darah, di mana mekanisme kerja dari saponin ini menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab pada pengubahan karbohidrat menjadi glukosa. Dalam suatu penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstra daun binahon Andredera cordifolia Sten 1,8 gram per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan sukrosa. Sambiloto. Sambiloto dengan nama latin Andrographis paniculata adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat antidiabetes mellitus. Ada penelitian yang melaporkan bahwa ekstrak etanolik secara paten menurunkan kadar glukosa pada pasien DM tipe 1 yang diinduksi streptozostogen, di mana aktivitas enzim hepatik glukosa 6-fosfat menurunkan secara nyata. Hal ini membuktikan bahwa efek penurunan glukosa berhubungan dengan peningkatan metabolisme glukosa pada pasien yang diberikan ekstrak sambiloto 400 mg per kilogram berat badan selama 14 hari. Percabangannya atau senyawa yang terkandung dalam sambiloto ini mengandung diterpen, lakton yang terdiri dari andrograpolit atau biasa disebut dengan zat pahit, nandrograpolit, dan selain itu juga terdapat flavonoid, andrografin, paniculida A, B, dan C, dan yang terakhir yaitu panikulin. Daun sirsak. Sirsak dengan nama latin Annona muricata adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat antidiabetes. Salah satu tanaman yang sedang naik daun dan sering digunakan masyarakat dalam pengobatan tradisional untuk menurunkan kandungan glukosa adalah sirsak atau dengan nama latin Annona muricata. Hampir semua bagian tanaman ini dapat digunakan untuk pengobatan alternatif. Salah satunya yaitu daun sirsak. Pada daun sirsak mempunyai banyak kandungan senyawa, di antaranya yaitu flavonoid, phytosterol, kalsium oksalat, alkaloid murisin, dan minyak atsirin. Untuk senyawa flavonoid yaitu berfungsi sebagai obat antidiabetes. Selanjutnya, tanaman buah mahkota dewa atau yang disebut dengan Valeria macrocarpa. Valeria macrocarpa atau tanaman mahkota dewa merupakan tanaman obat tradisional yang telah digunakan sebagai tumbuhan obat yang bermanfaat sebagai antidiabetes, di mana pada penelitian tentang kandungan kimia, cangkang, biji, dan daging buah mahkota dewa memperlihatkan bahwa pada ekstrak heksan, etil asetat, dan metanol diperoleh senyawa flavonoid, fenol, tanin, saponin, dan sterol atau terpen. Tetapi kandungan terbanyak adalah saponin 20,4%. Mengingat adanya kandungan saponin dalam buah mahkota dewa, maka penurunan glukosa darah disebabkan oleh kerja saponin yang mengurangi absorpsi glukosa di usus dengan merusak susunan membran sel. Kandungan saponin dalam buah mahkota dewa juga berperan sebagai antibakteri, antivirus, pendongkrak sistem kekebalan tubuh, dan peningkat vitalitas, pengontrol kadar glukosa darah, serta penurun penggumpalan darah. Glukosa merupakan jalan akhir umum untuk mentransport hampir seluruh karbohidrat dalam jaringan. Konsentrasi glukosa darah atau tingkat glukosa serum diatur dengan ketat di dalam tubuh karena kadar glukosa dalam darah dimonitor oleh pankreas. Setelah diketahui kandungan terbanyak dalam buah mahkota dewa adalah saponin, senyawa saponin inilah yang berkhasiat sebagai antidiabetes karena bersifat sebagai inhibitor atau penghambat enzim alfa glukosidase. Enzim alfa glukosidase merupakan enzim yang berperan
dalam mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dengan demikian, apabila enzim alfa-glukosidase dihambat kerjanya, maka kadar glukosa atau gula dalam darah akan menurun, sehingga menimbulkan efek hipoglikemik atau kadar gula darah menurun. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditujukan bahwa buah mahkota dewa menghasilkan efek hipoglikemik dengan dosis 241,35 mg per kilogram berat badan. Kemungkinan efek menurunkan glukosa darah ini terjadi melalui kerja saponin yang terkandung di dalamnya. Daun pepaya atau yang disebut dengan nama latin Carica papaya memiliki khasiat dapat menurunkan kadar gula darah maupun sebagai antihipertensi. Ekstrak kental daun pepaya dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar gula darah. Daun pepaya mengandung senyawa kimia diantaranya vitamin A, B, dan C, enzim papain, tanin, alkaloid, serta flavonoid. Flavonoid merupakan zat aktif yang memiliki peran utama dalam daun pepaya untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Daun pepaya yang mengandung senyawa flavonoid dapat menurunkan kadar dalam darah dengan meningkatkan sekresi insulin dan memiliki aktivitas sebagai antidiabetes dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi dengan menimbulkan terjadinya vasodilatasi atau antihipertensi. Tanaman kayu manis. Kayu manis dengan nama latin Cinnamomum burmani merupakan sejenis pohon penghasil rempah-rempah, termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang amat beraroma, pedas, manis, dan bersifat hangat. Tanaman kayu manis juga merupakan salah satu alternatif dalam penyembuhan penyakit DM atau diabetes mellitus, karena tanaman ini mengandung senyawa kimia seperti saffroler, minyak atsiri, eugenol, tenin, sinamaldehid, damar, kalium oksalat, dan penyamak serta flavonoid. Bagian yang diambil dari kayu manis yaitu kulit batang yang dibuat dengan cara direbus. Menurut Maria 2013, flavonoid yang terkandung dalam kayu manis dapat mempengaruhi fungsi glukosa dan insulin di dalam tubuh. Polifenol akan merangsang autofosforisasi reseptor insulin melalui peningkatan aktivitas fosforisasi tirosin dan menurunkan proses defosforisasi. Tanaman daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang dimanfaatkan masyarakat dalam pengobatan tradisional dan dipercaya memiliki manfaat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus karena mengandung antioksidan sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. Daun kelor ini dibuat dengan cara direbus kemudian disaring dan diminum air rebusan tersebut. Senyawa yang terkandung dalam daun kelor atau Moringa oleifera adalah alkaloid moringin, saponin, polifenol, dan minyak atsiri. Daun kelor mengandung antioksidan seperti flavonoid, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga mengandung selenium yang membantu menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan senyawa flavonoid dalam bentuk terpenoid dalam daun kelor sangat efektif dan lebih aman dalam penurunan kadar gula darah. Tanaman keji beling atau Strobilanthes crispa merupakan tanaman yang mengandung beberapa zat gizi yang berkhasiat dalam mengobati penyakit seperti batu ginjal, diabetes, mah, dan sebagai laksatif. Zat-zat yang terkandung di dalamnya adalah salah satu di antaranya natrium, di mana natrium berfungsi meningkatkan cairan ekstraseluler yang menyebabkan peningkatan volume darah. Daun keji beling mempunyai kandungan polifenol, saponin, alkaloid, kalium, dan kalsium. Selain itu juga ditemukan kumarin, flavonoid, iridoin, triterpen, dan sterol.
Kegunaan di masyarakat, daun keji beling digunakan sebagai obat batu saluran kencing, batu kandung empedu, kencing kurang lancar, wasir, sembelit, dan kencing manis atau diabetes mellitus. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun keji beling atau Strobilanthes crispus mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit atau mus musculus yang diinduksi glukosa, serta dosis yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penelitian ini adalah dengan dosis 14,7 mg per gram berat badan. Jahe atau gingiber officinale. Penggunaan minuman jahe sebagai bahan pangan sebenarnya sudah lama dilakukan di berbagai negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan jahe sebagai bahan pangan, bumbu, dan minuman sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Beberapa riset mengatakan bahwa jahe merupakan sumber antioksidan yang baik dan meningkatkan aktivitas antioksidan. Menurut Jamaan et al. 2012, pemberian jahe dalam bentuk perasan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan senyawa dari jahe yang utama adalah minyak atsiri dan non-atsiri. Senyawa yang diduga sebagai antidiabetes atau antidiabetik pada rimpang jahe adalah gingerol, sogaol, paradol, fenol, dan gingeron yang merupakan derivat dari flavonoid. Kandungan fenol total beberapa bahan alami dengan metode ekstraksi menggunakan metanol antara lain jahe yaitu 84,2 mg per 100 gram. Berbagai kadar kandungan fenol tersebut, kandungan fenol total jahe yang paling tinggi, data pengujian fenol Mahmudati 2015 menunjukkan kandungan fenol seduhan jahe iris 26,18 mg per 25 gram. Pada daun kemangi, senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun kemangi yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah senyawa flavonoid, saponin, dan tanin. Flavonoid berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas. Selain itu, flavonoid dapat mencegah kerusakan sel beta pankreas karena memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang bekerja dengan cara menangkap atau menetralkan radikal bebas yang terkait dengan gugus OH sehingga dapat memperbaiki keadaan jaringan yang rusak. Pada saponin, dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas, meningkatkan uptake glukosa, dan menghambat penyerapan glukosa di dalam usus halus. Pada tanin bekerja sebagai antihiperglikemia dengan cara meningkatkan glikogenesis. Selain itu, tanin juga berfungsi sebagai astringen yang dapat mengerutkan membran epitel usus halus sehingga menghambat penyerapan glukosa dan pada akhirnya akan menurunkan kadar glukosa darah. Sementara pada daun salam terdapat kandungan minyak esensial, tanin, fenol flavonoid, dan terpenoid. Senyawa fenol flavonoid merupakan senyawa yang dapat menurunkan kadar gula darah, sehingga daun salam diduga memiliki efek antidiabetes. Hal ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian, baik yang dilakukan secara in vivo, yaitu dengan menggunakan hewan percobaan, maupun penelitian langsung kepada manusia, di mana setelah diberikan ekstrak daun salam, terjadi penurunan pada kadar gula darah secara signifikan. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah berupa pohon yang berasal dari Asia Tenggara. Kulit manggis memiliki kandungan tanin dan sakton sehingga kulit manggis berwarna coklat merah dan sewaktu matang berubah menjadi warna ungu. Komponen sakton merupakan kelompok senyawa bioaktif yang mempunyai struktur cincin 6 karbon dengan kerangka karbon lengkap. Sakton dipercaya mampu menurunkan kadar glukosa darah atau sebagai antihiperglikemik. Mekanisme kerja yang dilakukan itu pencegahan reaksi pengubahan superdioksida menjadi hidrogen superoksida
Adanya gugus hidroksiloamin pada zakton memungkinkan senyawa zakton bekerja sebagai antioksidan. Itulah tanaman-tanaman herbal yang bisa digunakan untuk dapat menurunkan kadar gula dalam darah atau diabetes. Terima kasih, jangan lupa like dan komen ya teman-teman.